Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, rukun salat yang ke-13 adalah tertib. Yang dimaksud dengan tertib ini adalah bahwa ada perbuatan-perbuatan atau yang kita lakukan dalam rukun solat yang 12 yang lalu, yaitu ada yang dilaksanakan dia dengan tertib, ada yang tidak dilaksanakan dengan tertib. Mana yang tidak dilaksanakan dengan tertib namanya rukun muqtarinan, rukun yang bersamaan. Mana termasuk rukun yang bersamaan tu? Rukun yang bersamaan itu diantaranya adalah satu, niat. Dan yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri. Itu yang tiga macam itu tidak boleh kita buat berdasarkan tertib. Kalau kita laksanakan berdasarkan tertib, berarti niat lebih dahulu, kemudian setelah orang masak niat baru berdiri. Kemudian setelah dia berdiri, setelah dia ngangkat takbiratul ihram baru dia berdiri. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat itu ketiga-tiganya harus bersamaan, berdiri dia ketiga-tiganya, yaitu kemudian setelah dia berdiri menghadap kiblat, benar dia menghadap kiblat, kemudian setelah itu dia letakkan niat. Kalau dia pakai lapasnya usolli fardul maghribi salasa raka'atin ada alillahi ta'ala. Kalau ada orang yang pakai solat isya pakai lapas niat usolli fardul isya arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Seperti itu sampai juga subuh, juga zuhur, asar pakai lapas niat. Kalau seperti itu niatnya, barulah dia ngangkat takbir Allahu Akbar. Dia hadirkan qasad, ta'rad dan ta'yin dalam solatnya itu, tapi dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Namanya rukun muqtarinan, rukun yang bersamaan. Setelah habis itu baru masuk tertib yang kedua, yaitu bagaimana tertib yang kedua. Dan juga tertib yang kedua ini juga bersamaan rukun muqtarinan. Habis kita ngangkat takbir, kemudian masang niat, mengucapkan tadi Allahu Akbar, sedang dalam keadaan berdiri. Kedua, rukun yang muqtarinan yang kedua adalah baca Fatihah. Baca Fatihah itu juga dibaca waktu berdiri, bersamaan rukun berdiri dengan Fatihah. Itu yang dikatakan adalah rukun muqtarinan. Apakah dia diperintahkan tertib? Yang tertib tadi, setelah berniat, kemudian dia mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, barulah masuk tertib yang kedua, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan berdiri juga muqtarinan, bersamaan, ya. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, maka juga disunnahkan dia setelah baca Al-Fatihah yaitu membaca tsani. Maka membaca tsani, setelah dia membaca tsani barulah hitungan tertib yang ketiga adalah ruku. Disinilah berlaku tertib itu. Kalau ada orang yang ragu membaca Al-Fatihah, apakah sudah membaca Al-Fatihah atau tidak, sementara dia sudah sampai kepada ruku, itu kan ragu itu menurut hukum Islam adalah kebenarannya 50% benar, 50% salah. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang ragu sampai kepada ruku, kemudian sampai di ruku baru dia teringat, aku sudah baca Fatihah apa tidak? Aku sudah baca Fatihah apa tidak? Lantas dia ragunya itu berlamaan, bersambung sampai dia habis rukun rukuknya itu masih dia dalam keadaan ragu. Dia tidak boleh mengangkatkan sami Allahu liman hamidah, dia langsung ke i'tidal. Kenapa? Sementara di dalam rukuknya dia masih ragu apakah sudah dia baca Al-Fatihah atau tidak. Maka oleh sebab inilah yang dimaksud tertib. Udah sempurna dia baca Al-Fatihahnya, hilang keraguannya bahwa dia benar-benar sudah baca Al-Fatihah, udah yakin dia baca Al-Fatihah, baru boleh dia melaksanakan ruku. Kalau ada orang yang ragu seperti ini, maka hendaklah dia kembali berdiri membaca Al-Fatihah. Diulanginya kembali Al-Fatihahnya dengan tanpa mengucapkan takbir. Jangan pula udah sampai dia ke ruku, dia bacakan sami Allahu liman hamidah. Setelah baca sami Allahu liman hamidah, kembali dia baca Fatihah. Tapi bukan.
Setelah sampai dia ke rukuk, dalam rukuknya itu dia ragu, sampai habis batas tumakninah rukuknya itu dia masih ragu untuk membaca Al-Fatihahnya, apakah sudah dibaca atau tidak. Maka wajib dia kembali berdiri, melipat tangannya, yaitu membaca Al-Fatihah kembali. Dimulai dari awal, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai akhir. Dia baca sampai walad dolin. Tapi jangan yang saya sampaikan ini yang dibaca. Nanti sudah dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir walad dolin. Itu enggak boleh gitu. Maka yang harus dibaca itu adalah mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah dia yakin sudah baca Al-Fatihah ini, barulah dilanjutkannya boleh dia kepada rukuk. Nyatanya tidak. Yang ragu-ragunya itu dibiarkannya dalam keadaan rukuk, dilanjutkannya lah dia langsung kepada i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Maka setelah langsungkannya dia baca i'tidal dengan keraguan-raguan yang masih di dalam rukuk, apakah sudah baca Al-Fatihah, maka masuklah dia ke rukun i'tidal. Dilaksanakannya i'tidal sementara dalam rukuknya dia masih ragu dalam membaca Al-Fatihah, maka orang yang memperbuat seperti ini adalah solatnya batal. Itulah yang dimaksud dengan tertib. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan tertib? Bahwa seseorang itu benar yakin dia sudah memperbuat rukun yang sebelumnya itu dia yakin dia dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, kemudian barulah boleh dia melanjutkan kepada rukun yang berikutnya. Sama kemarin sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya, rukun-rukun yang sebelumnya. Demikian juga i'tidal. Makanya dijelaskan syarat i'tidal itu kemarin dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Saya jelaskan bahwa syaratnya yang pertama adalah orang yang melakukan boleh dia melaksanakan i'tidal, bahwa dia yakin bahwa rukuknya itu sudah sempurna. Demikian juga kita melaksanakan i'tidal. Maka yang dimaksud dengan tertib itu sampai orang kepada i'tidal, nyatanya ragu dia. Apakah dia waktu i'tidal tadi dia sudah cukup tamakninahnya atau sudah dia lakukan rukuknya, maka dia harus kembali, yaitu melaksanakan rukuk dengan tumakninah, barulah boleh dia kembali kepada i'tidal. Demikian selanjutnya, itu yang dimaksud dengan rukun tertib dalam solat. Maka kalau sudah dilakukan seperti itu, maka keraguan-raguan itu tadi wajib kita ulang kembali. Nyatanya bahkan sampai akhir. Dijelaskan dia dalam rukun tertib itu. Kalau ada orang yang sampai dia melaksanakan solat sampai akhir, nyatanya dia sampai dia sujud yang terakhir. Di sujud yang terakhir, mau tahiyat akhir, dia ragu dia apakah dia sudah melaksanakan sujud pertama atau tidak, maka dia wajib sujud sekali lagi untuk menambahkan bahwa sujudnya itu benar-benar dua. Itulah tertib dalam solat. Ada ibadah itu dalam solat itu diperintahkan kita untuk tertib, tapi ada juga dalam ibadah solat itu rukunnya itu tidak tertib, tapi dia muqtarinan, bersamaan. Mana dia rukun yang bersamaan? Tadi sudah saya jelaskan, orang membaca Fatihah itu dalam keadaan berdiri, rukun berdiri dengan bacaan Al-Fatihah bersamaan. Mana lagi yang bersamaan itu rukun itu, yaitu orang yang membaca tasyahud akhir dalam keadaan duduk bersamaan dia dengan membaca tasyahud akhir dengan duduknya, dan juga orang yang membaca solawat itu bersamaan dia dengan duduknya. Orang yang mengucapkan salam dalam solat itu bersamaan dia dengan duduknya. Adapun bacaan-bacaannya itu wajib tertib, yaitu harus dia baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini juga kita diperintahkan untuk tertib. Makanya salah satu rukun dari solat itu adalah tertib. Maksud tertib itu, maka mana-mana rukun yang tertib itu wajib kita laksanakan tertib, agar benar-benar yakin kita memperbuat rukun yang sudah kita laksanakan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu pantaslah kata Nabi,
Kalau mau sholat itu contoh saya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Hadis ini menunjukkan salat Nabi itu seperti itulah, ada tertibnya. Dia melaksanakan solat, maka dia kalau seandainya dua benar-benar melaksanakan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, barulah dia benar-benar melaksanakan ruku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.